kan janjian jam 2 ya? Iya. Maka gimana? 3 aja? Iya, 3. Ini wajahnya saya sering lihat. Pernah kesini? Oh iya, kan saya kayak orang lihat gimana? Iya. Oh ibu kan yang gimana udah nggak kesana tempat itu lagi? Udah gitu ya. Mukanya seger banget. Tapi temannya lagi satu gimana? Yang itu Yang suaminya waktu dia malah tinggal di sana. di mana di? Oh tapi nggak ke situ lagi. Nah di situ satu rumah sama yang Gimana jadinya tuh? ya gimana ya dia memilihnya begitu. Oh gitu. Tapi nggak dilepas dari sana kayak ibu yang suaminya selingkuh itu. Oh si Balida, maksudnya adik sepupu saya kemarin sih Iya. itu udah berhenti. Oh udah. Dia udah ikhlasin semuanya deh. Nah, kalau nggak diikhlasin mau gimana? Kakak saya juga ikut berhenti. Tapi lebih baik kan habis itu. Iya lebih tenang. Gimana? Ya kalau yang intinya kita merasakan ketenangan. Ya, puji Tuhan. Pengamatan lain kecil itu ya terkait dengan kita sih ada flashback ke belakang. Pernikahan yang mana nih yang saya bahas? Kita. Oh iya. Keliruan mungkin bisa dibilang ya. Oh jodoh atau tidak dulu maksain kayak gitu. Istri sering ngomong. Pasti sering komplain kayak kita tuh gak jodoh deh, makanya kita ribut terus gitu. Terus emang di awal itu ya istri emang sempat dijodohin. Memang namanya orang baru kan satu Kasta, jadi kasta. Ya. Satu keluarga biar tetap lah dari ibu diri kan. Saya kan dari kecil kebetulan dirawat sama ibu tiri. Jadi gimana ya, mungkin karena dia terlalu sayang, tidak mau saya jauh dari dia. Cuman kan yang jodoh ini masih saudara dan kita dari kecil bareng. Oh iya. Gimana sih perasaan? Kamu 3 hari lagi kamu nikah, semua udah siap. Saya memutuskan jadi saya nggak mau. Enggak, semua udah siap. Kamu harus. Kayak situ Nurbaya gitu ya. Tiba-tiba dikawin paksa. Jadi saya nggak kenal dia, nggak terlalu kenal, keluarganya pun nggak asal. Cuman kita sekali ketemu ya, Jadi saya telepon dia, aku mau di kamar. Udah kamu di kamar aku aja deh. Simpel banget ya Pak. Iya. Saya udah di Ada pacaran. Simpel banget. saya yang penting apapun yang terjadi nanti, yang penting kalau saya sudah menikah dan saya janda, kalau dia mau menerima saya ya udah, karena saya tidak kenal dia, tidak kenal keluarganya, jadi gimana ya, kalau dilepas yang penting Untuk menyelamatkan diri dulu lah gitu ya. ternyata kalau dari bapak tua sih memang sayang banget bukan saya, cuma ibunya yang Kurang. jadi sampai terakhir itu bapak sakit ya, bapak sakit, ibunya dia kan memang nggak mau merawat, jadi saya tinggal Istri yang merawat. jadi mereka semua anak-anak saya tinggal di Jakarta merawat bapak mertua di sini sampai detik terakhir mertua cowok tuh meninggal di samping saya. Ibu mertua bersumpah apapun yang terjadi saya sekarat pun kamu jangan pernah menyentuh saya karena kamulah bapak meninggal. Ucapannya begitu di depan keluarga besar Ya. jadi keluarga sampai pada saat terakhir. Kenapa dibilang karena Mbak? Karena bapak kan selalu membela saya. Oh, berantem sama ibu. Jadi- Terus meninggal tuh Bapak sakit apa nih? Kanker. Oh, kanker. Jadi sampai dia itu udah kita berapa kali yang bercerai karena ibu mertua selalu nyariin cewek lain. Oh, Sampai anak-anak itu umur bapak kelas 3 SD ya, 15
saya memutuskan anak-anak semua saya bawa, anak-anak semua saya kasih mereka kesempatan, saya kasih ke mereka kesempatan kalau memang lebih bahagia dengan perempuan lain saya kasih. Memang anak-anak di rumah ke Bali, tinggal di Bali. Mertua di Jakarta deh. Setelah itu di mana akhirnya keluarga saya manggil keluarga dia, udah 6 bulan udah nggak baik seperti ini. Keputusannya gimana kalau memang bapak saya kan udah meninggal, jadi kakak-kakak saya bilang kalau memang adik saya mau diceraikan kami akan bertanggung jawab, tapi kalau memang mau diperbaiki gimana. Akhirnya mereka sekeluarga datang meminta saya balik. Udah kami balik lagi, tapi permintaan nggak sampai sana. Anak-anak saya sampai saya disiksa semua menjadi. Kalau anak saya nomor 3 malah sampai patah tulang, didorong masuk. Anak yang kedua dipukulin pakai sapu. Jadi karena saya alasannya dia, kenapa ibu membenci saya, kamu tidak berpenghasilan. Enggak sih. Akhirnya saya memutuskan kerja. Saya kerja, ada pembantu, saya tinggal sama pembantu. Pembantu saya pun cerita, sering dipukulin sama neneknya. Dulu tuh sebelum nikah kan ada ibu dapat kamu sama bapak. Iya, untuk nggak mirip sama mbaknya. Iya. Apa namanya? Nggak nikah, jangan nikah Jangan sama milih aku, mbak. gitu. Jangan memilih aku. Ada nggak dia ngomong? Cuman nggak setuju aja. Nggak setuju juga diem aja. Karena memang prosesnya kita kan begini. Jadi pada saat saya ini ya, saya baru ngasih tahu orang tua kalau kita nggak bisa ketemu. Tapi sebetulnya ya, siapapun yang nikah sama bapak ibunya bakal selalu begitu sih. Karena dia kepahitannya besar. Dia juga dulu begitu doang mertuanya. Dari ibunya bapak juga bukan yang baik gitu loh ke dia. Dan ya orang dengan hati terluka nggak bisa kita ekspektasikan dia akan lakukan yang baik dengan siapapun. Kalau anda nanya saya jodoh nggak, jodoh sih jodoh. Ibu sama bapak sih jodoh, saya berdua tuh jodoh. Cuman yang namanya rumah tangga ujiannya kan banyak. Ya ini salah satunya dari mertua. Ditanya sama ibunya dia marah kayak gitu, kenapa juga dia nggak bisa jawab. Yang dia bilang kamu nggak menghasilkan uang itu juga cuma alasan. Setelah itu anda kerja menghasilkan uang tinggal gitu. Ya, sampai maaf nih, setelah saya kerja saya diminta untuk membalikin biaya hidup di perawat dia. Jadi saya tiap bulan nyicil 5 juta bayar ke dia. Ngerawat suami dulu udah error. Makanya saya gini, dia tanda tanya besar di hatinya itu sampai bapaknya meninggal pun dia bertanya, saya anaknya ibu atau bukan? Anaknya Kenapa kita saya karena saya kalau yang ada yang cewek kita nggak mau begini. sama adik cowoknya biasa. Ada cowoknya yang punya Luar istri juga biasa. luar biasa. Sampai detik terakhir. Walaupun kalau saya namanya mau apa kita mau ngasih. Iya. Cuma kalau kita kasih kita ngasihnya masih ke adik lagi gitu. Oh iya biasa. Gitu kalau udah over kesayangan. Dan baik banget sama istri adik saya. Saya Kalau sama saya dia waktu itu, sementara sama adik istri adiknya dia Sampai sekarang nih. sekarang udah meninggal. Udah. terus adik saya anak Adopsi. anaknya dari sini saya Sayang banget, beda sama cucu-cucunya ini. Tapi bapak udah cek bapak anaknya kan? Nggak ada yang karena bisa itu jawab. akhirnya dia saya Dan tanya sampai kita punya rumah di Jakarta dituntut harus dijual dan dibagi ke adik-adiknya dia. kalau dari golongan darah sih saya nggak ada cocok. Nggak ada yang cocok. Bapak saya bilang ibu saya kalau keluarga Yang pilih sendiri. Kalau sama bapak juga kan? Juga lah. oh saya pengennya Luar biasa. Iya baik sih. Ada istri kayak gitu aja sama. Sampai maaf nih, bukan aib ya, tapi ini di depan matanya sih.
cepat stroke baru cancer. Udah orang tuh kan nahan, tapi kan yang ditahan tuh amarah sebetulnya, yang kesedihan hati, kekecewaan, kepahitan. Namanya penyakitnya pasti stroke mau cancer. Bapaknya jangan begitu, karena karakternya mirip, suka nahan. sempat saya malah praktek. Iya itu ditahan semua, kecewa diem-diem, marah juga diem, nyesek di dada. Itu kita nahan marah satu syaraf kita tuh kenceng loh. Itu yang bikin orang banyak stroke gitu, karena suka marah-marah keras, tapi dia marahnya dalam. Ya ibu tuh banyak kepahitannya, kecewaan. Toh juga sekarang ibu kan udah nggak ada. Dan pertanyaan jodoh apa enggak, jodoh tuh kan. itu apakah kan sampai detik terakhir pun dia bersumpah si ibu jangan. Bu, sumpahnya orang yang dia tuh juga nggak tahu kebenaran, sumpahnya orang yang nggak ke Tuhan, itu nggak akan bisa berlaku sama kita kalau kita hidupnya dalam Tuhan. Tuhan itu nggak sembarangan ya, maupun orang tua nyumpahin anak. Kalau orang tuanya edan ya Tuhan juga melihat. Tidak ada Tuhan itu mau menimpakan sesuatu pada orang yang memang hidupnya tuh baik gitu di mata Tuhannya. Kalau emang kalau cerita Madin Kundang tuh beda Bu, emang Madin Kundangnya error, ibunya yang marah sih. Kalau dunia juga kadang-kadang terbalik, ibunya error, anaknya yang marah, ya sumpahnya nggak berlaku. Kalau di agama Kristen tuh ada di firman-Nya gitu. Ada seseorang yang disuruh mengucapkan kutuk ke satu bangsa, tapi Tuhan tidak izinkan, malah Tuhan ganti kata-kata jadi berkat. Seperti itu tuh dalam kehidupan kita. Mau orang tua kita yang nyumpahin kita, kan kalau orang tua kita nggak dalam Tuhan, dia aja masih kepahitan, banyak dendam, ya nggak akan berlaku juga atas Tuhan. Tahu kok siapa harus Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Ya. Soalnya ini ya Bapak gini Pak, dulu bapaknya Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Makanya kenapa ketika ibu selingkuh depan matanya dia diam. Bapak adalah hasil anak yang dibawa dari waktu itu sempat belum punya ibu sama bapak. Dan bapak dan bapaknya bapak ini mati-matian gitu loh. Ini anak saya, jadi saya mau dia dirawat. Gimana nggak kepahitannya hati seorang ibu ketika suami Anda bawa anak dari luar, bilang itu anaknya dia dan minta untuk dirawat sama dia. Yang jelas-jelas berarti suami kan selingkuh ya. Jadi ya sejak kecil pun sebenarnya bapak udah ngerasa kok agak nggak adil, sering kena marah yang nggak jelas ya kan. Itu kan bentuk kepahitannya dia. Nggak bisa, dia juga nggak bisa kendalikan dirinya gitu loh. Dia juga bingung bapaknya tipenya kayak gitu, sampai akhirnya di satu titik dia juga berpikir, ya ini kan dulu kesalahanmu, ya aku juga bisa berbuat seperti yang kamu lakukan. Makanya ketika diselingkuh juga bapaknya gitu. Istilahnya kayak aku beli buat lah, dulu emang saya salah gitu. Jadi kita bisa Ya, karena saya dengar kalau dari mbahnya saya dengar dulu bapaknya dia punya pacaran di Cirebon. Ya itu bawa anak. Iya Cirebon. Sebetulnya dulu juga dibilang nikah orang tuanya nikah dengan cinta juga enggak. Cuman ya ada unsur kayak dikenalin keluarga, ini baik, ini baik. Tapi kan udah lama dapat kosong belum punya anak. Kenal lah dengan cewek lain. Sebenarnya bukan kenal dengan cewek lain, cewek ini sudah kenal lama. Terus ya CLB. Jadilah bapak. Tapi ibu kandung bapak juga udah nggak ada. Itu pertanyaan terbesar dia dari dulu. Aku anak ibu. Karena kan dari kecil sebenarnya udah ngalamin perbedaan ya, apalagi ketika adiknya lahir. Bahkan di beberapa momen bapak tuh sadar kok ibu tuh ngeliatin saya kayak ada kemarahan ya, kayak saya tuh salah, kayak saya tuh dibenci. Ya karena kepahitannya dia sih tuh. Ya gimana ya? Ya mungkin kok ibu di posisi ibu juga pasti paham ya. Tapi saya nggak membenarkan itu karena kesalahan itu datangnya dari bapak anda bukan anda kan. Cuman ya biasa jadi pelampiasan. Makanya hanya bapak yang ada rasa bersalah yang besar sehingga sangat care sama kalian. Terlepas dari sebenarnya dia cinta juga sama ibunya bapak, dan dia berpikir ya bapaknya tersiksa tuh gara-gara dia.
bapaknya meninggal, kondisi kita makin turun. drop, dan pertanyaan di hatinya nggak terjawab. Saya anaknya bukan, sampai nggak terjawab. Sampai itu juga, aduh, salah nggak apa lagi, salah nggak apa lagi. Kalau salah ibu dari selama hidup tindakan kita pasti ada lah Pak ya yang kita mungkin kecewakan dia atau gimana. Tapi lebih lagi tuh karena memang dianya sih yang belum bisa nerima sampai akhir hidupnya pun dia nggak terima dengan bapak, nggak terima dengan kelakuan ayahnya bapak yang dulu. Dan ya kenapa dia bilang kamu yang menyebabkan bapak tuh mati, karena bapak tuh pernah bilang bisa nggak kamu tuh baik aja ke anak saya, ke anakku dan nantiku, supaya aku tuh juga tenang, supaya aku tuh juga happy gitu. Kamu nggak perlu baik sama aku lah, tapi ke anak mama aku tuh baik. Dan ibu tuh nggak mau, nggak bisa katanya. Saya dia ngelihat, maaf ya kayak saya ngomongnya, saya tiap ngeliat anak itu saya benci, saya ngeliat istri saya benci. Dan bapaknya bapak itu pernah berpikir kayak ada aset itu mau kasihnya ke bapak, bukan ke dua anak di bawahnya. Itu membuat dia makin marah dan benci. Berarti kamu belain anak dari istri selingkuhanmu. Dan ya diributin terus, itu yang bikin bapak jadinya sakit juga terus. Saya juga kan dari awal udah bilang saya nggak pernah mau meributkan harta apapun, yang penting kita itu tenang. Makanya semua asetnya bapaknya diambil alih sama adik-adiknya. Saya bilang lepaskan, kita jalan sesuai yang kita punya aja, saya selalu gitu nih ya. Dan kebetulan keluarga besarnya, makanya sampai ibunya meninggal pun saya tidak diizinkan, karena di Sandra ibunya bersumpah jangan sampai saya menyentuh dia. Karena kalau buat dia kan karena bukan sakit kandungnya, jadi dia udah benar-benar sakit hati ya. Tapi kalau untuk Anda tanya jadi dosa apa enggak? Ataukah itu jadi kutuk apa enggak jawabannya? Kalau iya pasti Tuhan akan kasih jawaban iya, dan pasti akan dikasih tahu caranya untuk gimana. Tapi kalau ini sih Pertanyaan besar sih. Gak melekat sih gitu. ya, bapak luka batinnya parah. Makanya kan orangnya cenderung dia ngalahan, karena dari kecil gituin terus suruh ngalah. Mau ngomong gitu kayak udah kena hajar gitu. Jadi pengen ngebuktiin terus ke orang tua gitu. Iya, tapi udah ngebuktiin terus udah kayak nggak dianggap aja gitu kan. Makan hati jadi gitu. Ya karena mereka punya luka batin Pak. Di satu sisi kita mau menyalahkan, ya kita pun belum tentu kuat kok di posisi dia. Semua orang tuh sebetulnya harus memulihkan dirinya sendiri. Ya kayak bapak, kita nggak bisa mau, misalnya ibunya masih hidup, kita nggak bisa minta dia, ibu pulih dong luka batinnya, supaya ibu baik ke saya, jadi saya juga pulih, ya nggak bisa. Bapak yang memulihkan diri sendiri. Jadi mau ibu berbuat bagaimanapun, bapak udah memulihkan diri. Ibunya juga kalau saya kan nggak terlalu ini ya, dulu dia udah diajak anterin ke dukun, bu saya nggak mau begitu. Nggak akrab tapi sering ke dukun Enggak, bersama. Dia minta saya nganterin. Oh. Tapi kan saya menolak, kayaknya mau ngetes Iya. kenapa dia nurut banget sama saya gitu. Saya bilang Saya dia nurut, dan bapak mertua kan sayang sama saya, jadi Dipikir kamu kayak sesuatu. gitu. Jadi anterin ibu ke dukun, saya makan begitu, saya anterin deh ibu kemana ibu mau, tapi jangan lupa saya ikut. Saya gituin deh. Tapi enggak sih dia udah Nggak ngelakuin. cuman dia mancing mungkin ya. 1-2 kali pernah, tapi itu bukan yang kayak untuk urusan keluarga gitu. Nanya apa gitu. Cuman kepahitan dia sih yang perlu darah. Dia disayang karena mungkin bapak dari kecil nggak merasa punya siapa-siapa ya. Jadi begitu punya istri itu kan kayak rasa ada teman bicara, sedangkan dari kecil tertutup sekali, nggak pernah ngomong. Yang lebih tepatnya mau ngomong kayak udah keburu takut gitu. Nggak punya teman loh dia. Iya. Saya Orang kalau banyak luka batin mah cenderung jadi tertutup. Kayak bapak ini masa kecilnya kan bukannya happy ya. ya. Kayak lebih banyak
sedihnya gitu. Jadi bawaannya melo juga tentu. Sedih ya bahagia. Gak enak banget tak sedih itu bahagia. Menginginkan sendiri apa ya, sedih itu di bawah jadi kelepasan Berusaha untuk dinetralin. netral. Tapi masih banyak. masih Ada banyak kejadian juga dan sebenarnya bapak tuh kok bisa gitu ya, kok saya digituin ya. Kita mau tahu begini, saya ini benar nggak ini, jadi saya begini, jadi bisa lebih lama sama kayak apa? Emang kan namanya orang tua kita pengen merawat, Iya. bisa sampai akhir kan nggak sempat, tapi nggak sama keluarga juga melarang terutama saya ayu kan pas rumah sakit kamu jangan datang gitu. Nanti jangan karena bapak mertua meninggal ibu mertua sampai berucap gara-gara kamu di rumah sakit bapak meninggal nanti kalau ada apa-apa sama dia kamu lagi disalahin sama adik-adik Betul. Terus adik-adiknya bapak sampai sekarang hubungannya juga jelek. nggak ada komunikasi ketemu pun Kayaknya adik saya udah pernah tahu, cuma saya doang kan. Iya iya, Bang. Udah dikasih tahu kan. Dari bapak meninggal udah langsung. dia nggak mau negur ketemu pun nggak kayak nggak kenal Pada saat itu saya yang nggak nyaman, karena mereka kayak melakukan suatu taktik manusia atau gimana gitu ya. Di feel saya merasa begitu, Ya kalau taktik muslihat sih yang cuma untuk apa aja sih. Tapi kan bapak juga udah menyerahkan. Cuman lebih berpikir kayak udahlah nggak berurusan aja di sini. Ya itulah Pak. Kadang-kadang kita nggak melakukan kesalahan apapun, karena kita bilang kita salah tempat aja, salah keadaan. Dan orang sekitar kita yang banyak lupanya, jadi kita pun jadi terluka. Mau salahin siapa kalau kayak gitu? Iya. Doa sama Tuhan minta dipulihkan hatinya. Takut banget gak jodoh ibu. Anaknya udah gede lagi. gede udah ini karena kan Cuman ini berpikirnya kenapa hidup saya banyak huru-haranya. Iya. Kan ada yang salah jalan. Soalnya kan ada yang punya pilihan yang salah. Ya, dari situ. Jadi bukan karena nggak jodohnya. Kita kalau teman-teman kita nggak dalam Tuhan, pasti hidupnya luwet jadinya nggak emas. Sekarang kan sudah rasain perbedaannya. Bukan karena nggak jodoh. berulang terus berulang udah tahun pertama menikah disuruh pisah dengan ibunya dia Orang yang udah jodoh aja nikah, itu tuh masih banyak konflik. Apalagi nggak jodoh. Memang namanya pernikahan bukan cuma menyatukan dua orang, menyatukan dua keluarga. Itu susah. Kita berdua aja, maksudnya kita dengan suami dia masih sering ada ibu. Apalagi udah mulai masuk bertua itu apa-apa. Saya rasa semua yang nikah pernah ngalamin itu ya. Kalau saya mungkin lebih ke ipar daripada ke mertua. Tapi ipar ngajarin semua sama ibu. Gitu. mertua ipar jadi satu Ujian pernikahan itu beda-beda. dia sempat ada ketakutan apa dirangka sama ibu karena nggak nurutin apa kata ibu Saya bilang nikah sama siapapun sebenarnya akan sama. Karena karakter ibu sih. Bukan karakter ibu. Lagian dia jodoh. Orang jodoh kan ketemunya terserah Tuhan cara. kita dilancarkan prosesnya. Dan tiba-tiba dia merasa klop aja gitu kan. Pas cuma telepon aja. Tapi memang klop sih. Bapak juga kalau dapat istri yang terlalu diem, wah udah gawat. Ibu juga kalau dapat suami yang ledak-ledak juga gawat. Jadi cocok udah. dari dulu pertanyaannya itu Jangan banyak kita kesedihan Pak. Bapak tuh perasaan yang mendominasi itu kayak perasaan galau. Mungkin karena banyak pertanyaan dari kecil ya.
terus nggak pernah dapat jawaban. Karena kan bapak udah dapat jawaban, memang nggak instan ngilangin galaunya, tapi doa terus sama Tuhan, Tuhan kasih saya ketenangan. Yang apapun yang Tuhan lihat dalam diri saya ini kurang baik untuk saya, amin. Yang saya perasaan marah, galau, Tuhan kan lebih tahu, supaya kita jadi pribadi yang tenang, yang happy. Jangan dalam kesedihan dijadikan kebahagiaan, itu susah lah. Bahagia ya biar benar-benar harus bahagia. Terutama dia ada rasa kayak trauma. Ya, tapi nenek dalam banget sih. Kayak gitu, bukan kayak gitu ya. Ya. Ya, makanya Kalau orang melihat pernikahan dari keluarga yang broken home, makanya anak-anaknya banyak trauma. Bukan cuma broken home ya, orang yang bertahan dalam pernikahan tapi banyak konflik gitu di depan anak-anak, pasti banyak trauma. Tapi kan dijelasin juga sama dia. Ada kok orang-orang yang married bahagia, walaupun pasti ada konflik. Kan tidak semua orang bisa sama ya. Cuma yang paling penting memang sebelum masuk pernikahan beresin buka batu. Kalau enggak ya amsyong itu susah. Kita sendiri aja mau bikin diri bahagia susah, apalagi mau berdua, pasti lebih banyak konflik. ya udah kakak ikut deh biar dengar saya gitu. Pernikahan nggak ada ujian itu nggak seru ya. Loh, kalau kita lolos satu ujian kita kan makin dekat sama pasangan, lolos satu ujian makin dekat sama pasangan. Cuman biasanya kadang-kadang orang bilang kalau kayak selingkuh itu ujian yang dicari sendiri, itu ujian mereka, itu masalah yang dicari sendiri. Karena kita nggak bisa kontrol diri kita. Kalau ujian dari Tuhan tuh misalnya tiba-tiba ekonomi turun di tengah pernikahan, ya mertua tiba-tiba menghilang, itu kan ujian pernikahan. Tapi kalau kamu selingkuh itu masalah yang dicari sendiri, mau masuk ke pernikahan, itu kan ujian pernikahan. Ujian itu ya datangnya ya tidak dinyana-nyana, padahal kitanya lebih baik aja sebenarnya gitu. Kalau masalah dicari sendiri ya beda lagi, itu namanya kita harus bertobatnya tuh supaya kita yang tahu tidak bijaksana atau tidak. Ada lagi yang boleh tanya? Ya. Kadang dia tidur tuh suka teriak-teriak gitu kan, saya bingung. Sedih, bapaknya banyak sedih. Stres karena pikirannya sendiri aja. Muter-muter pikirannya, makanya diam, karena otaknya udah gak bisa berhenti kerja. Banyak pertanyaan. Ya kalau kita manusia mengusahakan untuk nggak usah dipikirin gitu, emang itu timbul tenggelam. Tapi kalau emang Tuhan yang udah angkat kasih kelegaan, ya hilang. Ya susah soalnya saya dulu yang ngobrol kayak sama siapa gitu. Nggak pernah mau. Kemarin pada saat live itu saya ajak nih tonton kamu ini saya gitu. Iya itu dia maksudnya. Saya ikutin karakternya bukan malah Ya karakter bapaknya emang begitu. Tipenya emang lebih banyak diem kan, lebih banyak diem. Terus menganalisa dulu. Kemudian gitu, ini orang cocok sama saya. Gimana cara? Tinggal juga ya. Jadi umurnya bisa dihitung jari. Kayak suami saya, temennya saya. Tapi masa kecil juga enggak ya. Nggak dapat kasih sayang. Emang kata-kata bisa jadi tertutup, jadi begitu sama istri ya dia cuma ke istrinya terdepan. Sekarang yang ke Ibu Ami mulai. Sekarang kita emang akan dia sering sharing, dia mulai semua. Iya. Karena kayak apa? Kamu dibawa ketek istri, suka begitu. saya itu nggak Ya itu kan. Sama saudara pun nggak ini. Jadi kesannya kayak saya yang mendominasi dia, saya mengatur dia.
Saya juga dulu dibilang gitu awal nikah. Cuman ya gimana ya? Bapak itu kan sebenarnya kayak udah ngerasa kayak hidup gini aja lah, jalannya aja. Mau cari ini juga bisa bilang kayak gak ada semangat. Ya 11-12 ini. Makanya mau melihat kotak bandetnya harus benar-benar harus dari bapaknya, Pak. Doa. Hidup itu sebenarnya indah. Kita aja yang kadang-kadang nggak bisa menikmati apa yang harus kita syukuri karena kita sibuk dengan perasaan kita. Kalau saya sampaikan hidup itu balance. Tanpa sendiri nanti ada Itu sih pasti. Tapi belum dapat sepihak kan juga ada sesuatu. Karena nanti abis itu susah apa nih? Sugesti udah. Ada apa nih ntar nih? Tak boleh gitu. Ntar omongannya ditangkap iblis, dijadiin kenyataan, dikasih masalah. Iya dia Tetap mbak aja kan batin. setan mah gak ada omongan kita Pak, dilihat juga hati kita semuanya ya. Ya memang dalam hidup tuh pasti ada susah ada senang. Untuk kita belajar, susah tuh untuk kita belajar, senang tuh untuk kita dikasih hadiah sama Tuhan. Tapi jangan mikir begitu dikasih hadiah besok pasti ada yang diambil, jangan mikir gitu. Ya. Kekhawatiran berlebih. Kan awalnya saya selalu berusaha kasih ini, kan dia susah kan diajak ngobrol siapa sih? Aku nggak kenal namanya sih. Aku open mau lebih tenang, karena kan kita nggak kenal, tapi bisa mungkin suka ini kayak dia. Kadang-kadang yang kesini gitu Pak, Tuhan kasih jawaban pertanyaannya, apa yang sebenarnya mengganjal untuk penyembuhannya dia. Kalau Bapak nggak dikasih tahu jawabannya kan masih ganjel kan, nanya terus kapan pulihnya. Jadi kan Bapak udah dapat jawabannya, tinggal Bapak yang berusaha untuk lebih legowo, banyak doa. Awal lagi kenapa? Tinggal di mana? Di Penati. Oh di Penati. Lancar usahanya sekarang. Baru ini sih baru mau mulai lagi. Kemarin kemarin dia ngerasa ada rasa ini efek dari perbuatan ke orang tua nggak sih? Oh. Semua langsung kan orang-orang drop ya dikeluarin dari kantor. Apapun usaha yang dia lakukan semua kayak di-cut di tengah jalan gitu. Nah ini baru mau mulai lagi. Mau kerja lagi? Ya. Oh peternakan, peternakan. Oh ikan itu, ya agak gampang hidupnya. Mudah-mudahan. Jadi, jangan kamu sampai down lagi saya gituin, jangan ayolah buka ini buka saya gituin. Jangan kita terbawa pikiran negatif. Kita usahain dulu, sampai banyak doa. Selama ini kan Bapak mengusahakan, tapi doanya kurang, banyak Tuhan. Kita tuh manusia, kita yang berusaha, tapi hasil tetap memang dari Tuhan sih. Makanya kita tetap minta. Ternak ikan lilinya di mana daerahnya? Simpang. Tengah itu, kayak kolam gitu. Tapi nggak kolam gali dan yang di atas kan? Oh kolam. Oke, saya tanahnya dulu bukan tanah yang panas. Jadi itu termasuk ikan yang gampang dibeli. Saya dulu pernah iseng-iseng pakai air putih. Walaupun nggak mau terlalu besar ya. Kita ngerti Nggak mungkin nggak ada kendala. Ini tunggu Tuhan yang suruh saya bangun aja kendalanya banyak. Untuk belajar, saya di Tuhan yang tentuin tanah pabrik aja kita bangun aja sempat ketipu tukang dulu. Dan tukang itu saya doa juga boleh nggak pakai demo.
Karena kalau kita dikerjain, saya nggak akan pay attention dengan detail pembangunan pabrik itu. Jadi kalau mau bangun lagi, kita nggak tahu. Begitu dikerjain sama orang, dia bangun sih sampai kelar, tapi ada yang kurang-kurang gitu, jadi mau kita langsung jadi pay attention kan. Ya Tuhan tuh selalu udah maksud Pak untuk kita belajar lebih lagi tentang itu. Toh pada akhirnya juga di jalannya dilancarkan. Ada halangan-halangan kecil dan kita lebih fokus, lebih belajar. Yang lepas, jangan langsung mikir, oh kayaknya ini nggak ada Pak yang semulus jalan tol, namanya bisnis semuanya pasti ada. Sudah di satu sisi ada rasa trauma juga dengan kasus yang di sana itu. Kita udah full gitu. Masih nyangkut gak nih hawanya? Hawa setan. Ya lah, kalau kita udah benar-benar ya udah doa terus ke Tuhan, hidup juga kita udah ubah, gak lagi berhubungan kayak gitu. Masih tahu. Apalagi ibu kemarin ini gak nyangka-nyangka bisa benar-benar keluar dari aliran sesat itu kan. Itu udah luar biasa. Kalau aliran kayak gitu biasanya orang diikat. Gimana caranya pakai biar terus kembali. Makanya ibu yang berdiri di Ubud itu digendek kan. Itu kan dia kan terus kembali jadinya. Iya, dia tinggal di sana, memilih tinggal di sana. Saya sampai hari Minggu kemarin, saya masih ditelepon. Bisa udah? Enggak. Jadi karena saya pegang dulu manajemennya. Oh, Gininya gimana? Saya udah sebelum keluar pun saya sudah copy semua data, saya udah taruh di sana. Dan beberapa udah kemarin dimintain lagi, saya kirim aja via WA. Ini semua sudah ya, saya sudah serahkan semua. Saya udah nggak ada waktu, saya terima. Tapi ibu itu bakal lebih happy. Kayaknya accident dulu deh. Ya mudah-mudahan aja lah dia bisa tertolong. Kadang-kadang Tuhan buka jalan kesempatan kita yang nggak ambil. Ya, apa seperti yang dibilang itu, berapa bulan ini akan ada lagi korban. Saya lihat hari ini pun ada transaksi besar lagi yang dimintain dana ke anggotanya. Dan Anggotanya percaya deh. iya, emang kita kalau udah di sana tuh kayak orang apa ya? Kayak orang kebalik semua. Iya, kayak kena hipnotis. Berarti bu hoki bisa keluar. Dan orang yang bisa keluar dari aliran itu tuh sangat sedikit. Tidak lebih dari 10 orang yang benar-benar sadar untuk dari sepanjang itu berdiri. Dan kebanyakan memang keluar di posisi udah habis semua sih. Iya. Yang bilang anak angkat itu MM-an. Tapi masih di Bali kan? Tapi begitu dia keluar kehidupannya malah di tengah. Iyalah, nggak dimintain setoran terus. Ini gara-gara setoran preman soalnya. Dan dia udah dalam Tuhan. Ya dia sih belum terlalu ke Tuhan sih, karena dia udah menyadari kesalahannya dia. Ya jadi bapak sama ibu kalau bisa beri kesaksian ke mereka untuk mereka sembahyang ke Tuhan aja. Dan mereka juga ada yang tertolong. Iya. Sebagai contoh lah, kita nggak hanya ngomong aja. Iya. Kamu keluar dari sini, hidupmu akan menderita, hidup kamu akan, dokternya seperti itu, makanya banyak yang takut. Ya. Tapi dalam sana lebih menderita. Iya. Itulah harusnya nggak sadar sama bayangan semua yang ditaruh di kepalanya. Dia keluar dari sini menderita. Makin baru di sana makin menderita. Ya itu kan itu sudah buktikan. Yang mudah-mudahan Tuhan berkati secara ekonomi juga. Sampai hari ini kan dikasih mencukupan. Yang jelas. Tapi ya memang manusia menilai orang dari Ekonomi. ekonominya ya. Susah jadi kalau kita bilang penting saya happy. Atau pura-pura happy gitu nanti. Jadi kalau Tuhan mau pakai hidup menjadi bukti kebesaran Tuhan, Tuhan bisa melakukannya. Saya ngerasain sih tidur tuh lebih tenang banget. Jadi pagi Ini orang luar pernah tidur. Sekarang yang tidurnya tenang lah. Dulu saya kayak tulus kayak iya.
jadi pagi itu jadi semangat kan ngapain gitu, itu jadi lebih jernih pikirannya, iya. udah nggak sakit-sakitan juga. Orang datang kesini mukanya memang kayak orang tidur. Ya udah 2 minggu lebih nggak bisa tidur gitu. Sekarang segera